Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, berita sukacita firman Tuhan pada ibadah kebaktian daerah malam hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai 22. Demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita semua. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkan kepada orang Israel. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bernyanyi merupakan suatu hal yang sangat sering dilakukan oleh manusia. Paling sedikit seseorang itu bersenandung dengan bernada, misalnya dia bersiul. Seseorang bisa bernyanyi sambil dia bekerja, ketika dia duduk-duduk santai, bahkan ada yang bernyanyi ketika dia sedang mandi dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dalam ibadah, khususnya dalam ibadah Huria Kristen Batak Protestan,
Saudara-saudara, yang mendominasi ibadah itu adalah nyanyian. Dalam ibadah Minggu HKBP ada 7 nyanyian. Belum lagi nyanyian haleluya, haleluya, kemudian lagu persembahan, kemudian doksologi, dan amin, amin. Belum lagi paduan suara atau kor. Artinya, nyanyian itu sangat dekat dengan orang-orang percaya dalam hal memuji Tuhan. Saudara-saudara, nats kita ini Ulangan 31 ayat 14 sampai 22 adalah sebagian dari kata penutup dari pengajaran Musa kepada orang Israel yang akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Musa yang didampingi Yosua berbicara dengan Tuhan di kemah pertemuan, di mana dikatakan bahwa Tuhan menampakkan dirinya dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah pertemuan untuk menyampaikan firman-Nya kepada Musa. Saudara-saudara, dari penyampaian firman ini kepada Musa ada beberapa hal yang hendak disampaikan kepada kita. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa ada waktunya kita berhenti dari tugas kita melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, yang dimana dia didampingi oleh saudaranya Harun. Walaupun sebelumnya Musa merasa keberatan, tetapi Tuhan meneguhkan hatinya supaya dia pergi menjumpai Raja Firaun dan membawa Israel keluar daripada Mesir. Tetapi Musa yang dipilih Tuhan itu, Tuhan juga menetapkan bahwa Musa tidak ikut serta memasuki tanah Kanaan. Tuhan berkata, Musa hanya sampai di sini saja kau, dan dia digantikan oleh Yosua. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, demikianlah kehidupan ini, saudara-saudara. Tanggung jawab kita sebagai suami, tanggung jawab sebagai istri, tanggung jawab sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai anak, tanggung jawab sebagai pimpinan, tanggung jawab sebagai pegawai, tanggung jawab sebagai pendeta, tanggung jawab sebagai sintua, tanggung jawab sebagai pekerja, dan lain sebagainya. Ada waktunya berhenti. Bagus kalau kita sampai kepada pensiun. Tapi banyak juga yang di tengah jalan meninggal dunia, mati. Tuhan berkata, sudahlah cukup sampai di sini saja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, jika demikian adalah sangat baik mempergunakan kesempatan yang ada ini untuk melakukan kebaikan, melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Hidup ini adalah kesempatan, kata lagu nyanyian kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, nats ini mengatakan bahwa hidup di dalam dosa adalah salah satu penyebab Allah tidak hadir di tengah-tengah kita. Tuhan sudah menubuatkan kepada Musa bahwa bangsa yang akan memasuki tanah perjanjian itu menjadi bangsa yang meninggalkan Dia, bangsa yang berzina dan mengikuti Allah asing, Allah yang ada di tanah Kanaan tersebut. Artinya mereka menyimpang daripada kehendak Tuhan. Dan pada waktu itu dikatakan akan terjadi murka Allah yang menyala-nyala. Allah akan meninggalkan mereka, menyembunyikan wajahnya kepada umatnya. Yang terjadi adalah malapetaka dan kesusahan. Artinya Allah mencabut pemeliharaannya kepada umatnya. Saudara-saudara yang terkasih, itu adalah akibat dosa. Itu adalah akibat pelanggaran manusia terhadap hukum Tuhan. Yang terjadi sekali lagi adalah malapetaka dan kesusahan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat kita tinggal di rumah,
menjaga jarak dengan orang lain karena wabah virus corona pandemi 19 ini. Marilah kita pergunakan waktu ini sebagai sebuah kesempatan untuk menyelidiki diri kita. Bagaimanakah selama ini hubungan kita dengan Allah? Bagaimana selama ini keinginan kita untuk melakukan kehendak Tuhan? Apakah selama ini Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita, ataukah Allah atau kuasa yang lain? Dan setelah itu, mari kita mendekatkan kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita kepada Tuhan. Dan kita datang ke hadapannya dan mengaku dosa dan kelemahan kita, mengaku kealpaan kita selama ini. Ini adalah kesempatan Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lakukan. Ingat saudara-saudara, hidup dalam dosa adalah penyebab Allah tidak hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, pilihlah hidup di dalam kebenaran, di dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam situasi pandemi COVID-19 ini kita diajak untuk menyanyikan juga kebaikan Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menuliskan dan untuk mengajarkan kebaikan Tuhan di mulut orang-orang Israel. Nah demikianlah kita juga Bapak Ibu Saudara-saudara, tanpa kita menghitung berkat Tuhan yang telah kita terima, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak akan mampu menjalani keadaan yang demikian. Tetapi ketika kita menghitung berkat Tuhan yang berkelimpahan, yang selama ini sudah kita terima Bapak Ibu Saudara-saudara, niscaya kita akan mampu bersukacita melewati situasi saat yang demikian. Selain itu saudara-saudara, ketika kita mengingat berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan senantiasa mawas diri terhadap pencobaan-pencobaan dunia ini. Kita akan menjadi teguh, kita akan menjadi kuat menghadapi segala kesusahan, segala pencobaan, segala ajakan dunia ini untuk meninggalkan Tuhan. Kita akan teguh di dalam iman kita. Karena apa? Karena mulut kita selalu bernyanyi tentang kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita mempergunakan kesempatan yang ada ini untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup ini singkat Bapak Ibu Saudara-saudara. Hidup ini hanya sebentar. Mari jangan membuang waktu dan kesempatan yang ada sebelum berakhir hidup kita di dunia ini. Sebelum jam kehidupan kita berhenti Bapak Ibu Saudara-saudara. Hiduplah di dalam kebenaran. Hiduplah di dalam kebaikan. Dan hanya dengan demikian Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan adalah Immanuel. Tuhan akan beserta dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Ingatlah senantiasa dan nyanyikanlah kebaikan Tuhan. Dan mari kita bersungguh-sungguh sampai napas kehabisan, napas terakhir, kita melakukan kehendaknya meskipun bermacam-macam pergumulan hidup akan kita lewati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas sapaan firman-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang yang mempergunakan waktu dan kesempatan ini dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kami hidup di dalam kebenaran dan kebaikan. Dan kami yakin dan percaya akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Ketika kami menghadapi wabah virus corona COVID-19 ini, kami harus di rumah, menjaga jarak dengan orang lain, tetapi kami tetap bersuka cita karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di HKBP Raja Wali Pademangan ini. Kiranya Tuhan menjaga mereka dan memberikan kesehatan kepada mereka. Kau juga Tuhan yang menyertai seluruh rakyat di Indonesia ini, di seluruh dunia ini, supaya dalam menghadapi wabah virus corona ini, mereka senantiasa bersyukur dan dalam perlindungan Tuhan.
Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat yang merawat orang-orang yang positif virus corona COVID-19. Mereka adalah orang-orang yang berjuang di garda terdepan. Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menjaga mereka, menjauhkan dari sakit penyakit, termasuk keluarga mereka yang ditinggalkan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa dalam surga, satu malam ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.